warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia Putri. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan resume materi dari PBAK atau Pengembangan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana PBAK ini diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021. Nah, PBAK ini adalah PBAK tingkat universitas. Saya akan menyampaikan resume yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbula, MAG, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Malang. Nah, UIN Malang kini telah berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. Selain mahasiswanya merupakan mahasiswa lokal, UIN Malang juga mempunyai 500 mahasiswa asing. UIN Malang juga memiliki 46 prodi. Sejak 2008, UIN Maulana Malik Ibrahim sudah mendapatkan sertifikasi dan juga sudah banyak prodi yang mendapatkan predikat A dari BAN PT untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan integrasi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan juga integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan adalah yang memadukan antara sains dan Islam, sementara integrasi secara kelembagaan yaitu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus ini ada pertama, Ma'had Al-Jami'ah, yaitu sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, yang dibentuk pada pendidikan Ma'had Maulana Malik Ibrahim ini. Yang kedua, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki pengembangan budaya asing, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Rumah Tahfidz Al-Quran dan Hatikik yang memadai mahasiswa bagi yang ingin melanjutkan hafalan Al-Quran untuk bisa mengembangkan bakat dan minat khususnya pada tahfidzul Quran. Yang keempat ada Rumah Moderasi Beragama. Rumah Moderasi Beragama ini yang akan membentuk mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul dan juga modern, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan beserta dengan keragamannya. Jadi diri keislaman yang kuat, atau jadi diri keislaman yang kuat dan juga memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, budaya, dan yang menjadi aset serta modern, yaitu berada di tengah-tengah antara aliran radikalisme dan liberal. UIN Malang sebagai PTKIN yaitu sebagai corong untuk mengembangkan generasi modern, baik kelembagaan pendidikan, masyarakat, maupun yang lainnya. Yang kelima, UIN Malang juga mempunyai perpustakaan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa agar selalu membudayakan budaya literasi. Yang keenam, seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif dalam organisasi kemahasiswaan, baik itu intra maupun ekstra. Selain kompetensi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan. Beliau juga pesan bahwa lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Jadi mereka nanti akan menjadi guru yang islami, hakim yang islami, sastrawan yang islami, saintis yang islami, dan berbagai keahlian ilmu yang mereka punya dengan selalu berpegang teguh pada keislaman. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi resume dari narasumber yang kedua, yakni Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
Nah, beliau adalah Bapak Wakil Rektor yang akan memfasilitasi kemahasiswaan terutama saat perkuliahan di UIN Malang. Beliau berkata, orang yang memiliki mental spiritual indikatornya ada 3. Pertama, berpikir ilmiah. Sebagai mahasiswa senantiasa harus mentransformasi gaya belajar, maka dari itu harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan di bawah Kemenak atau Kementerian Agama, bahwa kampus kita dipengaruhi oleh niat dan cita-cita untuk menegakkan agama Islam, melanjutkan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda antara mahasiswa dan bukan mahasiswa. Oleh karena itu, di samping berpikir ilmiah, ini dengan berperilaku positif. Perilaku positif itu indikatornya yaitu selalu tampil dengan khas mahasiswa UIN Malang. Khas mahasiswa UIN Malang seperti apa? Yaitu berbicara dengan sopan, bersikap yang sopan, termasuk pakaian-pakaian yang islami. Kedua, menjadi mahasiswa yang kreatif, selalu tampil dalam menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kemampuannya, berbagai macam kreativitasnya, dan tak lupa juga selalu mengikuti unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Malang. Nah, untuk resum hari kedua, yakni saya mengambil materi yang pertama yaitu pengenalan SEMA dan DEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama yaitu DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus di lingkungan universitas dan juga fakultas. Fungsi dari DEMA itu sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sementara tugas dari DEMA Universitas merupakan melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, di DEMA sendiri dibagi menjadi beberapa kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang SEMA UIN Malang. SEMA UIN Malang merupakan lembaga legislatif yang mengkomodir DEMA, UKM, dan juga HMJ. Fungsi dari SEMA ini sendiri adalah advokasi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tugas dari SEMA, pertama, mengawal dan mengontrol DEMAYU. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. SEMAYU mempunyai komisi-komisi. Yang pertama yakni Komisi Advokasi dan Hukum, yang kedua Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, yang ketiga Komisi Administrasi dan Keuangan, yang keempat Komisi Informasi dan Komunikasi. Itulah tadi terkait dengan pengenalan terhadap SEMA dan DEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Materi yang kedua yang saya resume merupakan materi UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu sendiri ada 18 unit mahasiswa, yaitu UKM Menwa yang merupakan resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa ini yang merupakan resimen mahasiswa Satuan 811 atau Wira Sakti Yuda. Resimen mahasiswa ini berdiri tanggal 17 November 1981. Satuan 811 memiliki arti 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya, 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Sakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala penutup halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Jadi, resimen mahasiswa ini merupakan kegiatan seperti kemiliteran tetapi pada unit mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Malang. Yang kedua merupakan UKM Pramuka. UKM Pramuka ini merupakan UKM unit kegiatan mahasiswa yang merupakan kegiatan kepramukaan, juga melakukan kegiatan bakti sosial atau kegiatan yang lainnya. Yang ketiga yakni UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Jadi kegiatan pada Korps Sukarela Palang Merah Indonesia ini tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga sosial agama, dikten, bidang rumah tangga, kesehatan, penelitian, dan humas. Itu divisi-divisinya. Nah, yang selanjutnya ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. PSMGGB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara juga kepiawaiannya dalam berorganisasi. Nah, selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina ini adalah UKM untuk mengenal suku budaya dan mengeksplor Indonesia. Selanjutnya yakni UKM Seni Religius atau UKM SR. UKM SR hadir untuk mengembangkan bakat dalam seni religi dan memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islami, berdiri dari tahun 2000-an dan sudah memenangkan berbagai cabang perlombaan seni religi. Tujuan dari UKM Seni Religi ini sendiri untuk membentuk kader Islami memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, dan kreatif. Selanjutnya adalah UKM Teater Komedi Kontemporer untuk mewadahi atau memfasilitasi teman-teman yang ingin bergabung dengan seni. Selanjutnya adalah UKM Olahraga. UKM Olahraga ini ada berbagai cabang seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan lainnya. Yang lainnya adalah UKM Koperasi Mahasiswa Pademulan. Selanjutnya ada UKM Komus, yakni UKM ini bagi mereka yang ingin mengembangkan minat dan bakat dalam bidang musik. Yang selanjutnya ada UKM Taekwondo, serta ada UKM Jepret Klub Fotografi. Jadi ini adalah bagi mereka yang mempunyai minat dan bakat dalam fotografi. Selanjutnya ada UKM Simfoni atau bisa dibilang cabang radio UIN Malang. Selanjutnya ada UKM LKP 2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Yang terakhir ada UKM UAPM Inovasi. Itulah tadi UKM yang ada di UIN Malang.
Rangkuman atau resume yang saya buat selanjutnya adalah dengan narasumber Bapak Hasanuddin Wahid M.Hum. Beliau menyampaikan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Nah, beliau juga sedikit berbicara tentang COVID pada sektor ekonomi. Dampak COVID ini sangat kita rasakan. Yang pertama yakni melemahnya daya beli. PPKM membuat daya beli masyarakat menjadi melemah dan menimbulkan terjadinya inflasi yang besar. Yang kedua yakni hilangnya pekerjaan. Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat bahwa akibat COVID ini, para buruh banyak yang telah kehilangan pekerjaan. Nah, selain pada sektor ekonomi, beliau juga berbicara tentang sektor pendidikan. Karena beliau merupakan sekretaris jenderal pada partai PKB dan sebagai politikus, beliau memfasilitasi untuk penurunan UKT bagi mahasiswa atau siswa-siswa yang kekurangan atau kesusahan dalam material. Beliau siap untuk membantu. Rasanya adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Basri, yakni bertema moderasi beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman sekarang, fenomena yang susah dibedakan adalah fenomena berislam dan berarab. Yakni ada banyak di Indonesia ini yang menganggap dirinya Islam tetapi tidak berarab. Itu dianggap belum untuk menjadi Muslim, bahkan dianggap liberal atau bukan Muslim yang otentik dan bukan Muslim yang sempurna. Dan bahkan sekarang banyak alumni pesantren yang dianggap tidak liberal karena tidak memberikan ceramah atau pidato kepada masyarakat. Itu akan kalah dengan orang yang menerapkan simbol-simbol. Simbol-simbol yang dimaksud adalah misalnya dengan berjenggot atau dahi yang hitam, karena itu dianggap Islami oleh orang-orang tertentu. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan saat ini. Yang ingin beliau sampaikan adalah tentang berarab dan berislam. Ini sudah menjadi kabur dan menjadi samar. Orang tidak bisa memberikan definisi yang tetap dan operasional yang berpengaruh terhadap efektivitas terhadap kebangsaan. Seperti contohnya, tidak sedikit orang itu memakai bangga terhadap bendera Palestina, Arab. Kita sebagai Muslim boleh toleransi terhadap sesama agama Islam, terhadap situasi yang pada Palestina. Tapi jangan sampai kita lebih cinta terhadap bangsa lain, tetapi tidak cinta kepada bangsa sendiri. Itulah materi yang disampaikan oleh Bapak Basri. Sekian resume dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.